Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bosku? Sudah lama kita tidak berjumpa. Kabar baik saya di sini. Semoga kalian semua di sana juga merasakan hal yang sama. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Kemarin Dolantem berkunjung ke situs Nglimut di Desa Gonoharjo, Kabupaten Kendal. Banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan situs ini. Situs ini berada di tengah perkampungan. Di sana terdapat sebuah lingga dan yoni dan beberapa reruntuhan penyusun candi. Tidak banyak yang mengetahui akan keberadaan situs ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita akan mencoba untuk mengulas situs Nglimut di Desa Gonoharjo, Kabupaten Kendal. Ojo mergo ngurusi kesibukanmu, dadi dolanmu keteter. Yen ra dolan, saya ngedan. Dalam memperoleh informasi dari benda-benda arkeologis, ada 3 aspek dimensi utama yang perlu kita pahami. Antara lain yaitu dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi bentuk. Yang pertama, dimensi ruang. Dari ketiga dimensi tersebut, dimensi ruang adalah dimensi yang harus diidentifikasi pertama kali sebelum menganalisa dimensi-dimensi yang lainnya. Yang dimaksud dengan dimensi ruang adalah kajian yang mengacu pada aspek keletakan, lokasi, dan tempat ditemukannya benda arkeologis atau situs tersebut. Situs Nglimut berada di ketinggian 651 mdpl, berada di lereng Gunung Ungaran sisi sebelah utara, tepatnya di Desa Gonoharjo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Semarang. Dari lokasi tersebut dan dengan mencocokkan beberapa dokumen atau catatan sejarah, maka situs Nglimut ini diperkirakan merupakan bagian dari sejarah Mataram kuno yang dahulu pernah jaya dan berkuasa di Jawa Tengah sisi bagian utara. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Para ahli memperkirakan bahwa letak kerajaan Mataram kuno berada di wilayah Medang dan Poh Pitu. Poh Pitu sendiri hingga sekarang belum jelas letak pastinya. Dalam beberapa catatan sejarah menjelaskan bahwa letak Mataram kuno ditandai dengan letaknya yang dikelilingi oleh gunung pegunungan dan sungai-sungai. Dengan adanya keterangan tersebut, maka sangatlah jelas dan benderang bahwa kerajaan Mataram kuno berada di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan dari kajian dimensi ruang ini, situs Nglimut di Desa Gonoharjo, Limbangan, Kabupaten Kendal diperkirakan termasuk dalam peninggalan masa kerajaan Mataram kuno. Namun, kita belum bisa menarik kesimpulan hanya melihat dari satu dimensi saja. Yuk kita kaji dalam dimensi yang lainnya. Dimensi selanjutnya adalah dimensi bentuk. Dari pengamatan secara visual di situs Nglimut ini, banyak bebatuan tersisa masih cukup utuh, tetapi karena kurang terawat jadi terkesan dibiarkan saja. Meski sudah tampak pagar sekelilingnya dan belum teridentifikasi oleh dinas-dinas terkait. Di sini terdapat sebuah lingga dan yoni, beberapa umpak kecil dan antefik, serta beberapa batuan balok candi, dan juga ada bagian pintu candi yang ada di luar area situs tersebut. Yoni di situs Nglimut ini sungguh menarik karena hiasan naga dan kura-kura masih utuh dan sempurna terlihat walaupun sudah berlumut dari semua bagian sisi-sisinya. Mirip seperti yoni yang terdapat di situs bebatuan Candi Bedono dan yoni yang terdapat di Candi Klero, Kabupaten Semarang. Yoni merupakan tinggalan arkeologis masa klasik dengan latar belakang agama Hindu. Yoni digambarkan dalam wujud unikonik yang umumnya berupa batu yang dipahat menyerupai meja dengan lubang di tengah pada sisi atas dan serta memiliki cerat. Yoni melambangkan feminisme yang memiliki peran terhadap asal mula penciptaan, jika bersatu dengan lingga yang melambangkan maskulinisme. Jika lingga merupakan manifestasi dari Dewa Siwa, maka yoni merupakan manifestasi dari Sakti Dewa Siwa atau yang dikenal dengan Dewi Parwati. Yoni juga dapat berdiri sendiri tanpa disertai lingga karena yoni dikenal sebagai lambang kesuburan. Selain berada di dalam candi, yoni juga dapat ditempatkan di daerah pertanian dengan harapan lokasi tersebut dapat menjadi subur.
Selain Joni, juga terdapat antefik yang umumnya terletak di bagian tepian candi, dan hiasan ini masih cukup bagus dan mendetail. Banyak sekali batuan candi yang terkumpul di lokasi situs ini. Memang bisa dipastikan dulu situs ini pernah berdiri sebuah candi, karena banyak bagian dari batu-batu penyusun candi. Beberapa kemuncak yang ditemukan di sini menandakan suatu bukti bahwa situs ini merupakan bagian dari bangunan bekas candi Hindu. Dari kajian dimensi bentuk yang diamati di lokasi memperkuat argumentasi bahwa situs Ngeliwut ini merupakan peninggalan Mataram kuno. Selanjutnya, dimensi waktu. Dari catatan sejarah terdapat 3 dinasti Mataram kuno yang pernah memegang pemerintahan kerajaan secara bergantian, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra, dan dinasti Isyana. Ketika di Jawa Tengah terdapat 2 dinasti dalam kerajaan Mataram kuno, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Pendiri sekaligus raja pertama Mataram kuno, Raja Sanjaya, tahun 732 sampai 760 adalah pendiri dinasti Sanjaya. Kejayaan kerajaan ini dapat terlihat dari mahakarya yang ditinggalkan di sekitar pusat kerajaan dan poros wilayah bawahnya yang terletak di dataran tinggi kawasan Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di kawasan tersebut, terbukti terdapat tinggalan arkeologis yang bermacam-macam. Hal ini menandakan bahwa wilayah Jawa Tengah bagian utara dan barat laut adalah kawasan pinggiran dari kerajaan Mataram kuno. Maka dari kajian dimensi waktu bisa dipastikan situs Ngeliwut ini merupakan peninggalan abad ke-7 sampai abad ke-10, di mana pengaruh dinasti Sanjaya yang bercorak agama Hindu masih berkuasa. Melalui kajian dimensi ruang, dimensi bentuk, dan dimensi waktu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa situs Ngeliwut ini merupakan peninggalan pada masa kerajaan Mataram kuno pada abad ke-7 hingga 10 Masehi, pada masa dinasti Sanjaya yang bercorak agama Hindu berkuasa. Namun, untuk menjawab mengapa dan bagaimana situs Ngeliwut ini ada, perlu dilakukan kajian dan penelitian lebih lanjut. Wilayah ini merupakan wilayah pegunungan di Kabupaten Kendal yang cukup asri dan sangat sejuk. Ternyata di daerah ini memiliki kandungan cagar budaya dari warisan masa lalu kerajaan Hindu kuno. Banyak candi, arca, patung, serta lingga yoni yang terdapat di kawasan ini. Namun, pemerintah daerah belum memiliki kesigapan untuk mengatasi bagaimana benda-benda ini lebih bernilai guna bagi masyarakat generasi sekarang. Sampai saat ini, Kabupaten Kendal belum memiliki satupun museum yang dapat menampung benda-benda tersebut. Alih-alih mereka akan mengatakan bahwa lebih membiarkan benda itu tergeletak di alam aslinya sehingga terlihat lebih natural dan nilai sejarahnya lebih nampak daripada dibawa ke museum. Mungkin di satu sisi ada benarnya, namun jika tidak dibarengi dengan perawatan dan pengamanan yang optimal, apalah artinya? Karena siapa saja bisa mengambil dan membawa benda cagar budaya ini. Itu upaya identifikasi perlu segera dilakukan sesegera mungkin. Pendataan benda-benda cagar budaya yang baru ditemukan harus segera diinventarisasikan dan didaftarkan pada Dinas Kepurbakalaan. Dan selanjutnya perawatan dilimpahkan kepada wilayah setempat untuk dilakukan pengelolaan. Memahami sejarah merupakan cara yang bagus untuk mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan. Meski masa lalu, kita harus mempelajari sejarah untuk memahami bagaimana kita menjadi siapa dan apa yang kita percayai hari ini. Ojo mergo nuruti kesibukanmu, dadi dolanmu keteter, yen ra dolan saya edan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.